dari kelompok Bingung. Dalil kami adalah alasan kenapa kelompok kami bingung karena Karena bingung. Oke. Hai, kami dari kelompok Mansa. Dalil kami cerdas. Kenapa kami Semansa? Karena kami Alumni Mansa. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Lanjutkanlah doa dan sebutkan ini doa apa? Belum. udah bingung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar rumah. Baik, bro. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Atau ada doa yang lain juga yang biasa dipakai. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau bismillah boleh juga dipakai alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebutkan dua ibadah wajib bagi umat Islam. Cerdas. Ini harus sekali nepotisme. Nggak bisa. Yes. Panas sekali. Ya baik, dua ibadah yang wajib bagi umat Islam adalah salah satunya sholat dan puasa. Karena haji juga dicantumkan di dalam rukun Islam, tapi haji itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Sebutkan niat sholat maghrib. Cerdas. Ya, sebenarnya Wis, dah kan? Kena kan? sebenarnya niat sholat apapun itu nggak ada perlafasannya, karena segala niat itu letak di hati dan Cerdas Cerdas banget. Betul lah, cerdas. Mansa. Jawaban yang ininya lah, yang itunya lah. Ya, tapi kalau misalnya dilapaskan usoli, Dilapaskan gimana? Magribi Salah satu kata ini mustaqbilah kiblatan ada alillahi Ya, ta'ala. sebenarnya itu kembali lagi di hati sebenarnya. Ya, Itu nggak Panas nih. Sama juga kayak hamil dulu kan. Sebenarnya kan Dua sama. Ya baik, pertanyaannya tadi adalah sebutkan niat sholat maghrib. Memang pada prinsipnya niat itu secara fikih la sautan wala harfan, tidak bersuara dan tidak berhuruf, jadi letaknya di dalam hati. Nah, bagaimana yang kita lafazkan selama hari ini, usolli fardul maghribi, usolli fardul zuhri, usolli fardul asri, usolli fardul subhi, usolli fardul isya'i, apakah itu niat? Usolli yang kita pakai selama ini adalah lafaz dari niat, ya. Jadi meletakkan lafaz niat itu berada di dalam hati. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, disitulah kita melafazkan niat di dalam hati, ya Allah, sengaja aku sholat maghrib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Sebutkan urutan berwudu. cerdas. Bodoh, kenapa nggak tahu? Kan aku memang nggak tahu. Satu, dua, tiga, empat, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, langsung basuh ke hidung 3 kali, terus muka 3 kali, habis itu basuh tangan 3 kali, habis itu ini sekali doang langsung ke sini, langsung ke kuping, terus habis itu kaki kanan, langsung dan kiri. Oh gitu. Ya baik, berbicara tentang anggota wudhu, ya. Nah, apakah seperti kumur-kumur, memasukkan hidung, membasuh tangan itu merupakan anggota wudhu? Bukan, itu hanya sunnah dari wudhu. Memang sunnah dari wudhu itu kita harus membersihkan tangan, kemudian membasuh kaki, kemudian kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Nah,
Kalau anggota wudhunya sendiri, yang pertama adalah wajah, kemudian tangan sampai ke siku, boleh sekali, tapi kalau belum rata dianjurkan untuk 3 kali. Kemudian setelah wajah, tangan, kemudian rambut atau kepala, ya, 1 helai rambut, sekurang-kurangnya 1 atau 3 helai rambut. Nah, kemudian telinga gimana itu, Ustaz? Telinga sebenarnya sunnah, tapi sering orang mengikutkan telinga, nggak ada masalah, bahkan berpahala, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah kaki sampai ke mata kaki, ya. Jadi itulah bagian anggota wudhu. Dan wudhu ini nanti min athari sujud. Orang yang sering berwudhu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, dia dalam keadaan bercahaya, bekas dari air wudhunya itu. Makanya bekas air wudhu itu akan memberikan cahaya kepada kita kelak di yaumil mahsyar. Hanya saja jangan karena kata Nabi bekas air wudhu dapat cahaya, terakhir dia nanti kok wudhu banyak kali airnya. Itu udah gak bener ya. Oh, kepala gak sikit aja dimasukkannya di ember kepalanya itu. Nah, itu yang gak bener ya. Sebutkan apakah tugas dari malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Yes. Jibril penyampai wahyu. Jadi tugas Mikail. Israfil nyawa, Israfil takut. 3 sama. Semangat sekali. Siapa yang tadi? Betul-betul panas ya. Iya, benar bahwa tugas malaikat Jibril adalah penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika bersin, Nat berkata, Belum, ganti soal. Alhamdulillah. Jawab. Jelas. Ya kamu kok. Ya rahmatullah. Ya rahmatullah. Beda-beda tadi ya rahmukallah, ya rahmukumullah. Ada betul kamu tunggu habis itu dijawab lagi ya. Oke. Tadi ya rahmukumullah. Sorry, tadi. Ustazah kami mau menjelaskan. Ustazah kami mau menjelaskan. Kalau bersin itu nggak wajib dilafazkan, tapi wajib di dalam hati. Begitu teman-teman. Iya loh. Bersin ya, mati. Yang di Saya udah nanti kita jadi kalah loh. Dijawab nggak wajib dilafazin tapi jangan Wajib. Udah. Pulang ya. Daerah mereka cerdas loh. Yang nggak wajib dilafazkan itu setelah Nah, satu-satu lah skornya. Oh iya. Nah, kan. Satu-satu lah. Kalah kan? 4 sama. 4 sama. Ya, ketika bersin kita setelah bersin kita membaca alhamdulillah, dan yang mendengar itu membaca yarhamukallah, dan kita membalas lagi dengan yahdikumullah. Ya Allah, kami tuh kalah ya Allah. Aurat laki-laki. Keras. Keras. Jadi kalau misalnya Jujur bang. Udah saya. Udah. Jadi kalau misalnya aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut, tapi ada hadis juga yang bilang bahwasannya itu paha ini masih boleh ditampilkan. Jadi ada tuh hadisnya kalau nggak salah, ketika salah satu sahabat Nabi pernah kayak nampak pahanya, terus nggak dimasalahkan gitu. Jadi tapi kalau yang dari masa papa lupa, pokoknya sampai lutut, dari itu sampai lutut. Jadi sudah benar ya bahwa aurat laki-laki itu letaknya baina surati wa rutbah, ya, antara pusat dan kedua lutut. Jadi sampai lutut di bagian bawah, ya, itu tidak boleh kelihatan. Nah, begitu. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Belum siap. Opa dong, opa. Enggak lagi kan. Kan pertanyaannya. Ganti. Enggak dong, blacklist udah 3 kali. Apa Pak ini sebenarnya? Tapi kan tadi kan kurang. Iya. ulang tadi pertanyaannya. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah disebut 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Cerdas, jawab dulu. Ya kok nggak mikir lagi Tetot.
Baik, berlari kecil antara Safa dan Marwah pada proses ibadah haji dan umroh itu namanya disebut dengan sa'i. Ya. Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa. Cerdas. Enggak langsung. Makan dan minum. Terus Mengurangi enggak. pahala. Mengurangi pahala, iya. Terus berhalangan ya? Berhalangan. Halangan berhadis besar. Halangan berhadis besar. Habis itu ada 3 ya tadi ya? Ya. Bukan zina. Oke. Sama. Yang membatalkan puasa makan, minum, kemudian muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, kemudian haid. Jadi kalau orang haid maka otomatis batal puasanya, sama dengan nifas dan lain sebagainya. Sholat sunnah yang mengiringi waktu-waktu sholat disebut Cerdas. Nah, cerdas. Sholat rawatib. Rawatib. Para wajib. Ya udah ya. Yes, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib disebut dengan sholat rawatib. Ya, rawatib itu artinya mengiringi, ya. Jadi sholat tersebut mengiringi sebelum masuknya sholat wajib itu sendiri. karena seri pertandingan ini. Jadi kalian harus menjalani hukuman. Aduh. Semua ya, semua menjalani hukuman itu. Harus sekali panitianya. Pil doa kalian setiap berdoa, terkhususnya Oh. setelah sholat. Kalau nggak sholat, Doa abang apa yang biasa abang panjatkan? Ketik. Ya Allah, semoga hambamu ini diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, Amin. dilancarkan jalannya untuk ke depan. Amin. Apapun yang diberikan, semoga hambamu ini selalu sabar. Amin. Amin. Ya Allah, lindungilah aku dan kedua orang tua aku dari segala mara bahaya dan segala malapetaka. Jadikanlah aku anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan semoga saja aku bisa membagikan kedua orang tua aku sampai maut memisahkan kami. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jadi habis sholat jarang doa. Karena Karena soalnya doa itu kan sebenarnya sholat itu doa sendiri gitu loh. Pasti doa semua gitu. Nah terus habis itu kalau apa sih namanya, kalaupun memang doa biasanya hanya kedua orang tua sama selamat gitu. Amin. Ya Allah, ampunlah dosaku dan dosa orang tuaku sehingga mereka selalu kecil. Ya Allah, bukakanlah pintu hati keluarga hamba, berikanlah hidayahmu kepada keluarga hamba sehingga mereka mau menjalankan ajaran dan menjauhi laranganmu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa mama. Tempatkan mama di tempat terbaik. Amin. Berikanlah rezeki. Robbi fili wal walidayah, Robbana zolamna, Robbana atina, terus ampun dosa hamba, kedua orang tua, kakak, adik, nenek, terus itu tadi juga, terus minta dipanjangkan umur, diberikan umur yang berkah dan bermanfaat, rezeki yang berkah dan bermanfaat. Jelas. Amin. kalau saya disclaimer dulu ya, aku non Islam dan di sini memang toleransi banget sama teman-teman yang Islam gitu. Jadi kalau aku biasanya kalau doa bangun tidur, ya Tuhan terima kasih karena aku masih diberikan nafas kehidupan pada hari ini. Dan Iya, memang ada yang mengatakan bahwa sholat itu juga sudah merupakan doa. Nah, tapi alangkah baiknya juga kita berdoa setelah kita melaksanakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah bilang wa idza
Allah katakan dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan menjawab doa hamba-hambaku idza da'an, apabila mereka mau berdoa dan meminta kepadaku. Jadi Allah itu maha luar biasa ya. Kalau kita minta aja mau sama Allah minta, insya Allah Allah berikan apa yang kita mau. Jadi doa setelah sholat itu minta aja sama Allah, terutama minta banyak-banyak minta ampun atas dosa-dosa yang telah kita buat. Dari dulu belajar agama itu di sekolah minggu, baru di rumah juga. Udah. Kalau belajar agama Islam? Kalau belajar dari agama Islam tuh dari mana? Oh, aku lebih banyak itu karena dari pertemanan sih. Jadi kayak teman-teman sering kayak ngucap atau gimana gitu kan. Baru ya udah aku ikutan juga gitu. Tapi kayaknya nggak salah kan? Iya. Insya Allah enggak. Insya Allah. Oke, Aisyah. Kalau sendiri dari orang tua, terus dulu kecil juga ada kayak ya belajar Iqra atau Al-Quran dari TK sampai sekarang. Kalau aku dulu tuh SMP Islam, jadi di situ ada belajar agama juga. Terus SD, SMP, SMA itu dari TK, SD, SMP, SMA itu pertamanya TKA, baru TPA, MDA, MD. Kurang lebih ceritanya sama kayak tadi, tapi ketika untuk memperdalam agama itu setelah 1 tahun ya sih, 5 bulan setelah lulus SMA. Kalau Hafiz sendiri bisa dalam agama itu sebenarnya lebih dalam waktu zaman SD, betul-betul swasta, pas SMP, SMA sampai kuliah udah di negeri, jadi kayak agak kurang lah, cuman tahu-tahu sedikit-sedikit aja tentang agama Islam. Jadi dari SD, sekolah Islam, kelas SMP. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di kuis ini. Bye-bye. Bye-bye. Baik, yang namanya belajar tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan saja, terutama ilmu agama, itu memang harus dipelajari dan harus dimengerti. Bukan merupakan kewajiban yang lewat begitu saja, tapi ilmu agama adalah kebutuhan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Makanya ada sebuah pepatah Arab, utlubul ilma, tuntutlah ilmu itu, minal mahdi, dari buayan ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Mungkin sekian dan terima kasih.